Kita mau gerbek dukun santet ini. Nanti kalau suruh ngelawat dukun santet beliau aja nih. Bisa ahli ini. Kita ajak muter-muter desa ya. Cari apa namanya? Cari lampor, cari dukun santet. Iya, yang penting sekarang ini kita nggak usah terlalu panik ya, nggak usah terlalu panik, dan juga mungkin ya nggak usah terlalu berani, dua-duanya itu. Dan jangan terlalu takut, dan juga jangan terlalu berani, yang benar ya di tengah-tengah. Kenapa Pak Dokter? Oke, terus. Halo, boleh Pak. Sini. Bagus. Tenang. Untuk di Kademani berapa? Aman ya? Ya untuk saat ini Tasik banyak yang positif juga, guys. Jadi apa lagi ngarani? Ya kita mau merubah gaya hidup yang karena COVID ini pakai masker, jaga jarak kan ya, harus banyak sosialisasi. Yep. Kita harus gandeng tokoh-tokoh masyarakat atau jenengan, terus tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk ikut monggo sarang-sarang kan sekecong. Kalau kita sendiri nanti nggih kualan. Kita setiap hari sebetulnya sudah lakukan sosialisasi. Kita sampai nopo? Justisi sehari sampai 3 kali kita justisi. Tapi masih tetap ada 1 orang 2 orang yang masih saat ini terkonfirmasi COVID. Kita akan juga kasihan. Yang penting ya diikutilah aturan peraturan pemerintahan begitu. Nggih. Jangan sampai ada pihak-pihak yang membentur-benturkan antara pemerintah dan masyarakat, itu yang paling penting gitu. Jadi zaman saat seperti ini ya itu yang paling penting ya, persatuan dan kesatuan gitu, saling menghormati dan saling menjalankan peran kita masing-masing kan gitu. Contoh ketika kita saat ini dilarang untuk berkumpul, ya jangan berkumpul dulu. Intinya ya ikuti aturan dan peraturan pemerintah, karena mencintai negara itu bagian daripada iman, dan salah satu kewajiban kita itu bukan hanya menjaga keselamatan diri kita, tetapi juga menjaga keselamatan keluarga, menjaga keselamatan masyarakat, dan tentunya negara. Itu yang paling penting. Nah, menjaga keselamatan ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan bersama-sama, itu harus dilakukan. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan sholawatan yang khusus gitu. Apalagi sholawat nuridat itu kalau di dalam pesantren disebut dengan sholawat perisai. Sholawat perisai. Makanya sholawat ini sering digunakan di zaman-zaman dulu ketika saya di pondok pesantren. Sering menggunakan sholawat nuridat ini biasanya sebagai timbul. Timbul itu kalau di pesantren itu ditulis di gelang gitu atau dikalungkan gitu. Nah, biasanya di kata Muhammadnya itu tulisannya diperbesar gitu. Tapi cara menulisnya harus berpuasa dulu. Selama 13 hari itu sama sekali tidak boleh tidur kalau di pesantren. Nah, setelah 13 hari sama sekali tidak makan, tidak tidur, dan nanti baru ditulislah kata Muhammadnya itu diperbesar. Nah, nanti setelah itu nama orangnya itu dituliskan di situ, gitu sih dijadikan timbul gitu. Nah, sholawat nuridat itu disebut juga sebagai sholawat perisai gitu.
sebenarnya selawat ini juga bagus sih untuk kita meminta perlindungan dari pagebluk seperti ini gitu. Pagebluk ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan taun sebenarnya, itu penyakit yang menular gitu. Memang benar yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena kalau di suatu masyarakat terjadi pagebluk maka masyarakat yang lain dilarang untuk masuk, atau yang berada di dalam itu juga dilarang untuk keluar gitu. Ini sudah jadi di situ. Kalau bisa makanya memang kalau kemarin waktu saya berkunjung ke tempat apa itu ya, kalau bisa makannya ya yang dipendem-pendem itu. Kalau kita biasa dulu itu kosong rawat itu makannya yang di dalam tanah aja. Makanan yang dimakan itu yang di dalam tanah itu, makanan-makanan yang dipendam. Nanti insya Allah kita untuk muter-muter malam gitu. Karena biasanya terjadinya pagebluk seperti ini kalau saya dulu waktu masih di pondok itu, pagebluk seperti ini itu juga kalau masyarakat Jawa dulu kan bilang kan lampor kan begitu. Lampor itu ada yang menyebutkan keranda terbang. Nah ini ketika dulu waktu saya masih di pondok sering setiap orang dulu waktu masih di pondok, saya di pondok Sidogiri waktu saya masih di Condromo itu, setiap hari ada yang meninggal di sana itu dulu. Nah ketika itu ada warga sekitar yang datang ke pondok, terus intinya minta doa lah gitu ke Abah. Akhirnya Abah bersama dengan beberapa santri itu puasa 13 hari itu, sama sekali tidak tidur, terus sama sekali tidak makan dan minum. Setelah itu muter desa begitu. Nah, di antara 17 santri yang puasa tidak makan, tidak minum, terus tidurnya itu di ngeluweng, di tempat kelowongan gitu di tanah itu yang bertahan itu cuma 7. Yang lainnya nggak kuat. Nah, yang 7 itulah sama apa diajak muter-muter desa itu. Nah, disitulah ketemu dengan orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengambil orang-orang yang ada di kampung itu. Nah ketika ditanya, ini adalah dari laut. Makanya biasanya kalau sedang terjadi taun itu, angin laut ke darat gitu. Karena memang dari laut. Nah setelah terjadi perundingan itulah akhirnya redup. Itu dulu, zaman dulu. Yang terpenting sebenarnya jangan takut sih. Yang terpenting itu jangan takut. Nah dulu waktu terjadi seperti ini sama Abah dulu diwajibkan itu setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Terus setelah itu rumahnya itu diajani 4 penjuru. Itu setiap subuh dan maghrib itu diajani. Jadi dari sebelah kanan ajan, setelah ajan terus qomat, terus jalan ke sebelah kiri sambil baca ayat kursi. Itu 4 penjuru itu dilakukan seperti itu. Nah zaman sekarang ini kayaknya ya ini sudah mulai seperti ini lagi. Dan yang lebih membuat saya agak-agak merinding itu, yang saya rasakan itu, ini masih dalam taraf awal gitu, bisa lebih berbahaya lagi. Karena yang lebih berbahaya itu nanti ketika siangnya sehat, malamnya meninggal. Malamnya sehat, paginya meninggal. Itu bisa terjadi hal semacam itu. Karena memang penyakit seperti ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada suatu penyakit yang membawa itu adalah angin.
Dan yang terkena ini tidak peduli mana yang baik mana yang buruk lagi, bukan, tapi yang memberikan manfaat dan yang tidak memberikan manfaat. Ini nanti pada akhirnya mana yang akan menjadi bibit dan mana yang akan menjadi pupuk. Jadi yang akan menjadi pupuk ya akan menjadi pupuk, yang akan menjadi bibit pada akhirnya ya akan menjadi bibit. Dan pokok utamanya ya kembali lagi, musuh utamanya lagi seperti ini ya, ke mata ke satu lagi ya, Dajjal lagi yang menjadi musuhnya, yang menjadi penggerak utamanya ya mata satu lagi, Dajjal lagi. Yang penting jangan terlalu takut, yang penting jangan terlalu takut. Hidup mati kita kan di tangan Allah. Yang penting diamalkan salawatnya, diamalkan salawat, terutama salawat Nurizat ini. Mereka tasik permulaan. Kasih permulaan. Banyak sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di akhir zaman nanti karena ada penyakit yang seseorang meninggal itu kan tanpa sakit, dengan kekuatan angin. Yang paling dekat dengan diri kita ya kematian memang. Yang paling dekat. Kalau menurut saya virus ini sudah ditumpangi dengan jin ifrit, sudah ditumpangi dengan kekuatan jin kan gitu. Ini luar biasa sekali membuat takut di kalangan umat Islam, luar biasa sekali. Yang penting ya jangan terlalu takut, jangan terlalu takut, karena kalau terlalu takut nanti malah berbahaya. Mungkin kemauan masyarakat Islam pada umumnya semakin tambah imannya, semakin tebal imannya, dengan kita bersolawat menambah iman kita. Dan mugi-mugi mawon pandemi niki enggal-enggal nggih sirna dari muka bumi. Yang penting ya ikutilah aturan-peraturan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita malah sudah untuk diadu domba, itu jangan sampai sekali. Itu sudah situasinya seperti ini, kita malah mudah diadu domba, itu nanti malah bisa menghancurkan semuanya kan begitu. Karena fitnah di akhir zaman ini ya seperti ini kan begitu. Nah, semua yang terjadi pada diri kita ini juga sebenarnya adalah dari kesalahan kita sendiri kan begitu, yang masih selalu mengejar kesenangan kan begitu, selalu menebar kebencian kan begitu, adu domba di mana-mana kan begitu. Ini adalah teguran dari Allah supaya diri kita itu bisa introspeksi gitu loh, memperbaiki diri gitu. Terus sudah zaman seperti ini, apa iya kita masih akan tetap penuh dengan kebencian kan begitu, penuh dengan adu domba kan begitu? Sampai kapan sudah ditegur seperti ini kalau tidak berubah? Terus mereka menunggu sampai seperti apa kan begitu? Yang penting hatinya senang sih menurut saya. Jangan terlalu panik, jangan takut. Kita ini mau nggak percaya ya ada, percaya ya nggak tahu kan begitu. Jadi yang benar ya kita serahkan semuanya itu pada ahlinya. Sama seperti sihir ya, seperti itu. Mau dikatakan tidak ada, ya itu ada kan begitu. Mau dikatakan ada, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kalau memang nggak percaya diam aja gitu, nggak usah itu. Nanti kalau gara-gara ucapan itu terus yang lain jadi terkena, itu kan dosanya nanti ke kamu gitu loh. Jadi semuanya ada ahlinya masing-masing. Tapi yang paling penting ya menjaga keselamatan diri itu utama, menjaga keselamatan keluarga, menjaga keselamatan masyarakat itu yang paling utama.
Jadi saya minta ke panjenengan ini sebagai abdi negara yang hidupnya diabdikan ke dalam negara ya, kalau bisa ketika berjuang, ketika bertugas ya, sambil baca sholawat gitu. Baca sholawat karena memang di akhir zaman ini pegangan yang paling kuat itu ya sholawat, itu pegangan yang paling kuat. Sekarang kita mau berpegangan kepada apapun sudah tidak sekuat sholawat kan begitu. Sholawat itu pegangan yang paling kuat. Apalagi sholawat muridat itu disebut juga sholawat perisai. Perisai dari berbagai macam hal. Malah saya lebih suka kalau dalam keadaan seperti ini sudah saatnya kita itu untuk berubah kan begitu, membantu orang-orang yang tidak mampu gitu, doakan saudara-saudara kita gitu. Sudah waktunya kita untuk berbuat seperti itu. Sudah bukan waktunya lagi sekarang ini menyalahkan satu dan satunya, terus mengadu domba, hasut, kebencian. Sudah bukan waktunya itulah. Ini sudah waktunya kita itu untuk berbuat yang baik gitu. Sudah dapat teguran seperti ini dari Allah, kalau kita enggak segera bertaubat terus mau menunggu yang sampai bagaimana lagi yang begitu. Itu yang penting rumahnya diajani 4 penjuru rumah. Setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Ucapkan salam dulu terus baca surat Al-Ikhlas baru masuk rumah. Kalau mau keluar rumah juga ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru keluar dari rumah. Dibiasakan kalau maghrib sama subuh itu rumahnya diajani 4 penjuru. Diajani sebelah kanan, sekomati jalan di sebelah kiri, terus diajani gitu. Dan kalau pesan dari Abah itu sebenarnya kalau malam itu ketika maghrib atau mau tidur gitu, siapkan sepetnya kelapa itu, kelapa warna hijau itu. Nah, kalau dibacok warnanya merah itu. Nah itu dibakar sambil baca surat Al-Ikhlas. Nanti baca surat Al-Ikhlas, kasih garam, dilangkai sampai 7 kali itu di depan rumah. Itu pesan dari apa itu seperti itu. Depan rumah. Semuanya ya sarana saja. Sarana itu ya sama ketika Nabi Musa mau belah laut, yang membelah kan sebenarnya bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan, tapi Allah, tapi dengan sarana tongkat. Memang orang hidup semuanya membutuhkan sarana. Ini di Madura ya, yang diketok-ketok pintu itu ya. Iya. Karena itu malah menambah masyarakat lebih ketakutan, resah. Ya. Ya walaupun sebenarnya juga seperti itu, sebenarnya juga di Tanah Jawa dulu juga pernah terjadi hal semacam itu gitu. Pernah terjadi hal semacam itu. Ya menandakan sebenarnya kalau semua hal memang ya tidak bisa dilogikakan dengan pikiran kan begitu. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita logikakan kan begitu. Ya, anggap aja itu sebuah pertanda gitu kalau memang iya bahwa kita itu memang diminta untuk selalu berpasrah diri kepada Allah kan begitu. Karena tidak semua yang kita ketahui itu ya kita tahu kan begitu. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui gitu. Karena kita kan hidup berdampingan dengan ya bangsa jin, bangsa itu kan
ada sebenarnya. Bangsa jin itu nyata, jin Nyata. itu nyata, Ada. jin itu nyata, jin itu ada. Dan setiap yang zahir itu pasti ada hubungannya dengan yang batin. Tidak ada kita satu dan satunya terpisah, itu tidak ada, itu pasti ada hubungannya. Makanya kita orang Jawa juga harus menjawani kan gitu. Tapi ya tidak perlu terlalu takut kan gitu. Maka dari itu Gus, mari kita sareng-sareng kalau mengimbau masyarakat jangan terlalu panik, jangan terlalu mudah dihasut Siap, agar pandemi ini kan cepat berakhir. siap, siap. Tambah menebalkan iman masyarakat, maksudnya tambah takwa, monggo diajak sholawatan atau gimana. Yang lebih penting yaitu tadi lah, sholawatnya itu digiatkan lagi, diistiqomahkan lagi gitu. Karena memang pegangan yang paling kuat di akhir zaman ini ya sholawat kan, gitu. Sholawat itu. Yang lebih penting lagi kan, yang penting kita aturi, kita jalankan aturan dan peraturan pemerintah tadi itu. Satu lagi Gus, ada Gus. Bagi yang mampu, monggo ulurkan tangan, Nah, saling bau-membau, saling membantu masyarakat yang terdampak yang Terdampak. tidak mampu. siap. Yang saya dengar memang Gus sudah menjalankan itu memang, tapi monggo ditambah yang lain. Siap. mungkin warga yang lain atau di mana Iya. Gus, monggo, Insya Allah, insya Allah. karena banyak sekali masyarakat yang terdampak. Iya. Kita Selain juga takut kasihan. kepada penyakit kan takutnya banyak yang kelaparan kan, Iya. begitu saat ini. Saya malah mencontoh dari Pak Dokter, beliau itu sedekah subuhnya dimulai dari santunan untuk makanan orang-orang yang bekerja itu begitu. Terus bantuan-bantuan ke masyarakat itu sebenarnya yang paling penting. Karena sebenarnya untuk menghilangi wabah atau menghilangkan bala, itu yang paling utama itu apa sih? Sedekah. Sedekah yang paling utama itu. Bukan kok ya masker itu adalah bentuk ikhtiar kita secara zahiriyah. Tetapi yang menurut janji Allah yang paling utama ketika kita ingin menghilangkan bala sebuah penyakit itu sedekah. Nah di saat inilah perjuangan yang paling bagus saat ini, seperti saat seperti ini, saat orang-orang banyak yang membutuhkan, mau bekerja, terkena dampak PPKM dan sebagainya seperti ini gitu. Ya, insya Allah lah nanti ya, makanya besok insya Allah kalau panjenengan tidak dalam kondisi yang repot, saya ingin kita jalankan insya Allah. Ada uang 20 juta nanti umpamanya nih kita ke warung-warung makan yang kira-kira mereka belum habis, kita borong, kita kasih ke antar kemana gitu ya, nanti besok kita lakukan lah sebisa mungkin, walaupun tidak seberapa, yang penting ya kita lakukan Minimal Untuk mengurangi insya Allah. kesulitan para pedagang yang harusnya buka malam ditutup jam 8 Iya. karena pandemi ini untuk membatasi kerumunan kan Gus? Iya. Iya, banyak ya yang matur ke saya ini, Iya. gimana buah, yang jualan buah itu banyak yang busuk kan, yang jualan nasi goreng itu gimana buka jam 6 jam 8 suruh tutup kan, nasinya gimana kan gitu, pada bingung gitu. Jadi ya saya minta besok kalau memang panjenengan tidak repot kan gitu, keliling dulu. Iya, insya Allah ada. Iya. Padahal semuanya kalau bukan ahlinya itu malah nanti bisa menimbulkan kehancuran. 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 Sebagai contoh, sebenarnya saya tidak setuju kalau seseorang menyampaikan kenapa kalau masjid ditutup, mall kok nggak ditutup gitu. Saya tidak setuju. Karena apa? Karena kalau mall ini undang-undangnya masih menjadi satu dengan pasar. Kalau pasar ditutup, orang makan dari mana kan begitu. Padahal ibadah kita walaupun tidak di masjid, di rumah pun juga bisa. Tetap bisa dilakukan di situ. Jadi
Jangan sampailah membenturkan antara agama dan negara gitu. Ya. Nah ini nanti jadi problem lagi, sudah keadaannya maret, kesehatan sudah pulang covid, malah di panas-panasi lagi, nah jadi masalah ini. Sebab kan berbicara nggak paham tentang ilmunya, tidak paham tentang asbabun nuzulnya. Di zaman baginda Rasulullah dulu ketika ada taun, ada penyakit, yang dari masyarakat sana pun juga tidak boleh masuk ke dalam tempat sini begitu. Yang sini juga, yang dari masyarakat sini tidak boleh keluar dari tempat ini begitu, karena nggak boleh sampai menyebar. Nah ini sebenarnya sudah ada sebenarnya pelajaran-pelajaran ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah bukan hanya seorang kiai, pemimpin agama, tapi pemimpin negara juga gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi di kalangan kita. Kebanyakan orang-orang seperti ini, ketika tidak ada seperti ini, masjid buka juga nggak pernah datang ke masjid. Ketika masjidnya ditutup karena menghindari sebuah penyakit, teriak-teriak. Kan begitu. Ini kan dari itu Gus, kita menggandeng tokoh-tokoh masyarakat atau agama kayak gitu, menghimbau warga agar tidak mudah tersulut kayak gitu Gus. Apalagi membenturkan agama dengan kepentingan pemerintah. Iya, ya intinya semuanya peraturannya sebenarnya untuk Kepentingan rakyat kebaikan juga. kita sih, untuk kebaikan masyarakat semua. sebenarnya. Ya mungkin cara penyampaiannya saja yang lebih harmonis Ya. begitu, supaya lebih mudah dipahami kan begitu. Masalahnya terkadang kalau masalah perut ini kadang sangat-sangat riskan sekali, Sangat kan. rawan. Tapi di sini memang ada agenda bagi-bagi sedekah terus. Saya lebih ingin itu sebenarnya yang pertama masak, terus setelah masak itu diberikan ke mereka-mereka yang bekerja keras itu loh, dalam arti ya tukang beca dan lain sebagainya begitu. Terus yang kedua, saya ingin yang terdampak PPKM ini yang lebih utama lagi, seperti yang jualan-jualan itu. Karena kasihan kalau ditutup, masih banyak jualannya gitu kan. Ya, seperti yang contohkan Pak Dokter itu, bagus sekali. Dokternya istiqomah dia setiap subuh itu pasti WA saya di absen. Ayo sholat subuh. Saya sudah nggak polos itu, saya malu deh. Pura-pura ini dulu tak balas dulu. Padahal saya malamnya jam 12 sampai jam 3 juga ngantuk-ngantuk saya. Bangunin jam 4. Di mana? Pasar Sumber Pucung, pasar Ngebruk, pasar Pekanjen. Bagi-bagi nasi. Pagi-pagi yang tukang-tukang suwun di pasar itu, orang-orang becak yang baru-barusan keluar itu, mungkin di rumahnya pagi belum sempat dibuatin sarapan ya Pak ya, masih dingin belum sempat dibuatin sarapan. Kalau diantari makanan itu, wah, mereka pasti suka. Kedua juga umurnya bertambah. Kalau sampai kelaparan rasanya ya enggak ya kan, tapi kualitas gizi yang dikonsumsi ini loh yang bahaya kalau kurang ya Pak ya. Jadi mereka makan hanya cukup sekedarnya makan, tetapi kualitas protein, nutrisi gizi yang berkurang ini yang menyebabkan memperparah keadaan kira-kira. Nah, kalau berarti Pak Dokter kalau bagi nasi itu ada dagingnya ya Pak ya? Nasi bukan tempe tak Pak ya? Bukan, tempe sama sayur. Itu proteinnya. Kalau yang Jumat itu tambah minuman yang disajikan bersama dengan makanan. Itu saat ini yang kita punya tim Sijum itu rata-rata per Jumat 600 sampai 800 jemaah. Dulu
pusatnya di Masjid Brawijaya, Ijen, Izin. Jalan Ijen. Itu sampai sholat di jalan raya sekarang. Jadi memang kita menggalakkan selain harus tetap sholat, yang kedua ya tetap memberikan nutrisi yang layak bagi mereka. Kalau anak yatim sing panjenengan pegang saat ini Ada sekitar 527 Gus. 527 anak yatim ya. Iya. Ya semoga saja bisa 1000. Amin. Amin amin. Makanya dekat dengan Pak Dokter ini juga luar biasa. Ya. Bisa itu dihisap di akhirat itu. Dia kan masuk surga. Amin. Terus ane iki singkat Rabuin. Iya. Kamu mau rabuin? Ntar aku nunggu Gus Samsudin. Amin amin Aku amin. juga gitu. Amin. Ya bagaimanapun harta ini cuma titipan Gus. Oke. Kalau kita ya kalau bisa seperti daun jenengan iso murid-muridi. Nah, itu yang menjadi patokan. Kalau bisa bermanfaat bagi sesama. Ya ini Gus sebenarnya. Apalagi musim kayak gini tuh. Nggih, iya. Sudah waktunya kita benar-benar menemukan. Untungnya kados Udin, Pak Dokter kan sudah dilakukan sebelum pandemi ini kan sudah berjalan. Jadi Nggih. ada kayak gini pun malah ditambahi. Jalan Allah. Nggih. Gitu. Iya. Kan Moga-moga sangat kita jarang ya, Pak. Bisa istiqomah. Nggih, Gus. Amin amin amin. Jadi mengurangi apa ya, beban masyarakat yang terdampak. Nggih. Sebenarnya sih ketika kita melakukan hal yang baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain, itu bukan. Kita melakukan baik kembali ke diri Iya. kita lagi, Gus. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kita melakukan seperti itu sedikit banyak untuk merangsang teman-teman kita yang sedikit diberikan kelimpahan rezeki untuk bisa berbagi. Jadi kami men-share ke medsos maupun ke pribadi, alhamdulillah ada beberapa yang terketuk hatinya. Jadi niat kita bukan riak, tetapi membantu membangkitkan rasa peduli mereka kepada sesama di saat seperti ini. Alhamdulillah kegiatan kita SIJUM di Malang itu bisa menulari sampai ke seluruh Indonesia. Jadi sampai Jakarta, Jawa Tengah, yang aktif Aceh sampai ke NTB banyak. Jadi kegiatan-kegiatan SIJUM kami itu memang kita share ke medsos untuk membangkitkan gairah teman-teman yang diberikan kelebihan rezeki. Alhamdulillah kita sudah satu tim seluruh Indonesia, jadi sudah bisa terkoordinir dengan baik. Selama ini kalau memang masih Jumat, namanya SIJUM itu kita adakan ke masjid, sementara masjid belum bisa dipergunakan, jadi kita ke masjid yang kecil-kecil yang untuk lingkungan sekitar. Katakanlah ada sekitar 200 jamaah, kita drop 200 jamaah. Di lain tempat lagi ada 300, kita drop 300. Pokoknya rata-rata satu kali Jumat itu kurang lebih 800 nasi kotak. Alhamdulillah kadang tambah kurang.
kadang tambah kurang. Nah, selain merangsang ibadah untuk mereka rutin sholat Jumat, juga sedikit banyak membantu. Katakanlah kayak di jalan-jalan itu para tukang becak, mohon maaf kadang jarang sekali yang melakukan sholat Jumat. Dengan kita adakan si Jum ini, alhamdulillah mereka terketuk hatinya untuk sholat. Walaupun kadang-kadang carry dewe, tapi alhamdulillah mereka rajin bawa sajadah. Kadang ditanya sama istrinya, kok dengaran gue sajadah? Ya mungkin awalnya karena rangsangan itu Pak. Lama-kelamaan kok Jadi kebiasaan. Jadi pertama kita ngadakan di Masjid Muslim Brawijaya Malang itu, jamaahnya ada yang dari Gadang, ada berapa kilo jaraknya Mas? Gadang Brawijaya hampir 10 kilo. Hampir 10 kilo. Iya. Di pertama kali jamaahnya sekitar 60, sekarang hampir 800 sekali sholat Jumat. Itu yang jadi trading topik di Malang Raya. yang kita bikin, alhamdulillah sekarang sudah mulai menular ke masjid-masjid yang lain. Jadi para masjid takmir itu sudah membuat seperti itu, alhamdulillah sudah menular. Ada efeknya. Pertama kali kita juga observasi, karena masjid di Museum Brawijaya itu sedikit sekali jamaahnya, karena memang letaknya di Jalan Ijen kampung elit, terus belakangnya juga kampung elit, jadi yang sholat tidak begitu banyak. Nah, masjidnya besar, pelatarannya besar, sehingga kita fokus ke sana. Alhamdulillah takmir masjidnya dan semua tim, baik dari pejabat, dari Polri maupun TNI, itu kooperatif semua sehingga bisa terlaksana. Sampai kita itu mendirikan tenda digunakan untuk seperti itu. Nah, alhamdulillah di kabupaten-kabupaten lain mulai tertular dengan adanya kita di medsos seperti itu. Sekarang sudah mulai bermunculan, hanya tinggal istiqomahnya. Yang moga-moga dengan seperti itu, sedekah yang kita lakukan seperti yang disampaikan Gus, bisa menghilangkan bahkan membunuh balak yang ada di masyarakat saat ini. Amin. Ya, ini nanti insya Allah kita lakukan bersama dengan Ria ini, abdi negara ini, Pak Polisi ini nanti, supaya bisa lebih mengenalkan begitu insya Allah. Zaman saat ini sudah teguran dari Allah kan begitu, supaya kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Sudah enggak zamannya lagi, zaman seperti ini masih mengedepankan ego kita, sudah bukan zamannya lagi. Dan saatnya kita itu untuk taubatan nasuha gitu. Karena kita ini wong Jawa ya Jawanya sudah mulai hilang kan gitu. Dibilang manusia ya kemanusiaannya sudah mulai hilang kan begitu. Nah, saat inilah kita diminta untuk lebih jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Ya dimulai dari diri kita sendiri, nggak usah ngurusin orang lain lagi gitu, nggak usah bingung dengan orang lain lagi gitu. Dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau mau berbuat baik itu ya, kalau nggak kita mulai dari diri kita ya dimulai dari siapa gitu. Kalau nggak dimulai saat ini kapan lagi gitu. Ya dimulai dari diri kita sendiri, dan kita berbuat baik, insya Allah nanti ya Tuhan juga akan jadi baik. Mungkin juga nanti nggak cuma di Malang, bisa di sini
Insya Allah Gus. Bisa di sini juga. Nggih. Memang ya seperti yang panjenengan sampaikan dulu itu untuk menyampaikan di medsos tentang hal semacam itu memang beberapa waktu yang lalu kita stop dulu, tapi mungkin mulai dari besok ke depannya akan kita tayangkan lagi mungkin insyaallah. Yang penting niatnya untuk mengajak ke dalam kebaikan begitu. Siar Gus. Insyaallah. Insyaallah. Kemarin saya melihat Gus di YouTube ya, polisi namanya Pak Pol itu. Oh iya. Yang di Jawa Lamongan. 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 Bagi duit Gus. Ya. Iya. Tukang ojek, tukang beca. Anda lah dari tadi pagi sudah dapat penumpang. Kalau misalnya sama kasih rezeki hari ini 100.000, sama pulang ya. Oh iya. Kasih uang pulang. Sebenarnya kemarin saya dengan Mariski ini kan dari YouTube itu dapat 100 juta ya, kita bagikan, cuman tidak kita tampilkan di YouTube. Iya. Tidak kita tampilkan ya karena kayaknya gimana kan gitu. Tapi kalau untuk mengajak ke yang baik kan gitu, Iya. dimulai Biar semua Itu insya Allah. tergugah hatinya Gus. Iya. Apalagi di masa kayak gini, masyarakat kan cari pekerjaannya, mungkin yang awalnya bekerja sekarang dibatasi. Iya. Ya mungkin dengan uluran tangan panjenengan yang diberi kelebihan rezeki, kesusahan mereka lebih berkurang. Iya. Iya. Gitu. Sebenarnya sih ketika bersedekah ini nggak mesti harus yang berlebihan. Kita mamanya masak satu hari ada 10 piring kan begitu. Mamanya kita keluarga 4, oh masih sisa 3 piring, bisa lah itu dibungkus dikasih ke tetangga atau ke orang yang di jalan. Itu bukan untuk orang lain loh, itu juga sedekah itu nanti akhirnya akan menolong dirinya sendiri. Itu nanti benteng yang utama untuk dirinya maupun keluarganya dari berbagai macam penyakit seperti ini gitu. Karena memang penangkal utama dari balak dari penyakit itu ya sedekah itu tadi gitu. Jadi yang punya sedikit pun juga tidak masalah gitu loh. Ini sudah saatnya gitu loh. Wong Jawa ketinjawani, manusia ini biar kemanusiaannya juga nggak hilang kan begitu. Ya sekarang ini terjadi kayak gini kan karena ya teguran untuk diri kita ini gitu loh. Kita ini kan supaya kemanusiaan itu kembali lagi gitu loh. Jelaskan ini adalah penyakit akhir zaman gitu loh. Penyakit akhir zaman itu seperti ini. Ya, berarti bisa insya Allah dengan bisa dijadwalkan kita jam 7 kita sudah standby di sini, dan kita keliling kan gitu. Ini kan kalau Kabupaten Blitar khususnya jam 8 untuk pedagang kaki lima harus tutup. Kabupaten ya Pak? Kabupaten. Kabupaten kota atau kabupaten saja? Kebetulan ada di Kabupaten. Kabupaten nggih, Kabupaten. kabupaten aja ya. Dia itu kan kabupaten Kabupaten. Mungkin sama, tapi Nggih. ya, kalau di Kabupaten jam 8 harus sudah mati semua. Nggih. Dalam artian sudah tidak boleh berjualan lagi. Kalau nanti jam 7 1 jam enggak nutup. Enggak, Misalnya betul. sudah maghrib itu bagaimana? Iya, siap. Betul Pak ya? Habis Sudah maghrib maghrib, habis juga maghrib waduh, biar agak nggih. Terutama yang jualan yang kira-kira enggak bisa dijual bis. Maksudnya kalau ini basi gitu. Nggih. Seperti nasi ini, Nggih. Ya. yang seperti jualan nasi, Nggih. jualan Mie. mie. Nah, itulah yang utamanya yang harus kita borong dulu itu. Gitu. Ya, nanti setelah diborong suruh masak kalian terus kita bagi-bagikan kan gitu. Nggih. Itu yang utama. Terus sekalian beliaunya pulang gitu. Iya. Kita dorong pulang kan Iya. juga mengurangi kerumunan apa? Ya. Nah, itu yang utama. Kalian kalau malam ada tukang becak mungkin diberikan Gus. Nah, Kalau mereka malam otomatis perkiraan saya paginya belum dapat. nah itu Jadi nyeser lah Nyeser. jalan nggih. Nyeser. Grab gitu kan. Nggih, Grab itu yang paling Dan yang paling banyak itu di kota. Pak. Di kota kan agak jarang gitu kan. Jarang. enggak ya becak masih ada kira-kira becaknya. Sebenarnya kita kemarin malam itu 30 juta ya Gia. 30 juta saya kemarin malam. Harusnya seperti itu di upload Gus biar
mereka yang Ada sebenarnya. berkelebihan itu Lebih- terketuk hatinya. tergugah dia. Kalau nggak ada inisiatif rotok dipaksa-paksa tidur, Iya. Kepedulian pada- kepedulian sulit tidur lah. Jadi ya kudu rotok dipaksa-paksa tidur. Apalagi gini tuh, masa saat ini kan ada yang isolasi mandiri di rumah. Nggih. Kan ada yang sampai apa dia atau tetangganya tidak peduli sama dia yang di rumah atau gimana. Yang saya harapkan masyarakat sekitarnya lebih Peduli sesama. peduli sesama. Bisa. Kan ada kalau semua apa ya, gejala dikit langsung ke rumah sakit atau puskesmas, tidak cukup dong. Nggih. Kewalahan. Walan. Yang isolasi diperhatikan ya pedulinya warga sekitarnya. Nggih. Sekarang kan ada yang isolasi mandiri di rumah. Nggih. Untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat sekitar kan harus peduli, Nggih. baik dari perangkat desa semua harus peduli. Itu kita di tim dari Arjuna Husada punya kepedulian seperti itu dengan jalan kita membelikan bahan apa yang mereka makan, Pak. Jadi pagi itu kita beli telur 3, Ya. tempe 2 iris, tahu sama ayam 1 potong kecil. Itu kita bungkus di kresek terus kita bagikan ke yang terkena dampak serta di Kampung Kumuh. Jadi mohon maaf di Malang masih ada Iya, seperti itu. banyak. Itu kita setiap hari membagikan itu. Selain dari makanan yang siap saji di jalan. Jadi mungkin dengan saya vlog semacam ini, teman-teman yang memiliki kelebihan lain bisa dijadikan untuk contoh. Iya. Karena jagat ini sebenarnya nggak akan kiamat kalau umat ini nggak rusak gitu. Jagat ini ya akan selamat kalau umatnya ini taat dan begitu. Nah, kerusakan jagat ini kan karena rusaknya umat dan begitu. Kalau kita tetap mementingkan diri sendiri, penuh kebencian, agama cuma jadi simbol saja tapi tidak mempertahankan Tuhan lagi, sudah ada yang cuma belajar tapi hanya untuk menyalahkan orang lain, nyebut Allahu Akbar untuk ngebom orang, itu berarti dia tidak menuhankan Allah, menuhankan dirinya sendiri, menuhankan hawa nafsunya, gitulah. Kalau seperti ini gimana dunia enggak kiamat kan gitu. Walaupun tidak kiamat dengan kiamat besar, kiamat dengan penyakit-penyakit seperti ini gitu. Ya, rusaknya umat tadi gitu. Ini bisa memperbaiki itu ya diri kita sendiri ini. Ya dimulailah. Dari mulai sekarang ayo perbaiki diri kita ini. Mulai diperbaiki akhlaknya, diperbaiki sifatnya, adabnya, kemanusiaannya gitu. Berarti yang besok dilakukan apa saja selain kita rencana mau memberikan uang tunai, membeli bahan-bahan yang mau dijual, yang dijual di itu, penjual-penjual yang mungkin nggak bisa dijual besok lagi basi, atau butuh kita masak dulu. Kayaknya kalau saya punya saran Gus, untuk episode pertama sementara tunai dulu. Tunai dulu. Oke. Saya berharap ada episode berikutnya. Ya. Berkelanjutan. Betul, Pak? Iya, berkelanjutan. Kamu dan Gus, kamu dan. Mana Pak Nur? Saya berharap demikian. Sementara ini kita simpel dulu apa yang dibutuhkan oleh pedagang. Ya. Kalau mereka kita beli otomatis dana mereka masuk. Tetapi walaupun sudah kita beli, tetapi pemahaman kesehatan harus sedikit kita sampaikan. Siap. Dalam arti jangan ini kita borong terus mereka suruh pulang, enggak. Besok suruh mengurangi dagangan yang diperjualbelikan ini, mohon dikurangi seminimal mungkin untuk
hal rugi itu biar dikurangi. Diperkirakan habis jam 8. Nggih, betul sekali. Itu juga harus kita memberikan wawasan kepada mereka. Iya. Terus katakanlah tidak ada yang punya masker, ya dana sebagian itu disampaikan saja ini sedikit banyak buat untuk beli masker. Ya. Terus dagangan yang sudah kita beli dibagikan saja saat itu juga. Siap. Jadi ada beberapa tim yang mohon maaf membawa kresek atau sebagainya, tulisin gratis gitu, mereka akan mengambil dan sambil kita membagikan. Kalau mengambil kadang jam 8 sudah mulai sepi, Jam tapi 8 kalau sudah membagikan mulai sepi. itu kan bisa kita on the road langsung. Ya. Ya, katakanlah seperti yang saya sampaikan tadi, tukang becak dan sebagainya on the road langsung bisa seperti itu. Jadi untuk episode pertama uang tunai saja Gus. Iya, paling cepat ya Pak itu ya. Nggih Pak. Selanjutnya kan butuh persiapan. Nggih, persiapan yang agak Masak lama. berapa kotak, mau belinya di mana, terus setelah beli mana, nanti distribusinya kemana, kan itu kita harus punya sasaran, jangan sampai terus beli banyak, begitu kita menyalurkannya susah. Nah, Karena waktunya nah, mepet juga. mepet dan jam malam. Nggih. Kalau nanti untuk episode berikutnya, saran saya jangan makanan Gus, tetapi bahan baku yang bisa dibawa pulang untuk keluarga. Ya. Bahan baku itu sangat bermanfaat bagi mereka. Kalau bisa ya tadi protein tinggi, nggak perlu sayur. Kalau sayur kan bisa beli sendiri. Iya. Cara kasarnya Jawa mangan jangan pager, masih bisa hidup. Tapi kalau mereka katakanlah kita belikan ya nun sewu Gus nugget. Nah, terus mereka seperti sosis dan sebagainya, mereka kan gizinya tinggi, walaupun tidak satu dos tetapi kecil saja tapi dibagi rata. Terus kayak telur kan tidak satu hari basi, ngaten Gus. Jadi bahan pokok yang sekiranya bisa dimanfaatin untuk keluarga. Ya super mie juga monggo Gus, karena itu juga nanti sama keluarga ditambahi telur kan juga bisa termasuk protein tinggi. protein tinggi. Beras pun monggo, tapi jangan hanya beras saja Gus, tapi sedikit-sedikit tapi beraneka. Kalau saya masih bisa 3 macam ini Gus, seperti sholat 5 macam ya alhamdulillah. Kalau beras kan masih rutin ya Gus ya. Iya. Berarti kan kalau beras rutin Pak. di sini. Bukan on the road-nya Pak, on the road-nya. iya, iya. Maksudnya on the road-nya episode berikutnya maksudnya Pak Nur. Episode berikutnya. Kemarin saya telepon beliau sih waktu pagi ini, saya telepon beliau. Kalau beras kita kadang-kadang kan banyak yang gitu kan diuntukkan warga. Nggih, nggih. Minyak, beras, telur, gula. Nggih. Rutinan. Tiap bulan rutinan. Rutinan itu. Nah, bagaimana kalau ini dadaan on the road episode? Gitu. Tidak perlu banyak kok, sampun sedikit saja tapi beraneka. Jadi mereka terasa. Kalau memang kita mohon maaf, kita kalau katakanlah mie wis ngono kok rasane, tapi kalau mereka yang memang Ada nggak telurnya. punya, ya wis aja nih nggak duit tenang. Iya. Pernah saya punya teman itu sampai masak itu supaya dikasih enak untuk anak-anaknya hanya dikasih garam, air dikasih garam. Jadi teman-teman itu sampai ceritaan itu nangis, ya Allah sampai segitunya, gak ono duit maneh, begitu ku gak ono karangan gak duwe, oh masa encepan sudah aku isone nang anakku ya mek gur masak ban iki tak kei uyah. Seperti itu masih ada di masyarakat kita. Jadi kita juga kadang-kadang mikir, sawah ombo-ombo, sawah hektar-hektaran Tegal banyak. Saya tanya, lu saya gitu, Mas sama tanya, lu kalau sawah ombo lah, iya Mas Eko lah itu miliknya orang. Hektar duri ya nggak boleh. Oh Allah, ya Allah, iya, saya nggak pikir sejauh itu Gus. Kan banyak Tegal-Tegalan kosong banyak, ternyata miliknya orang bukan miliknya. Ya Allah.
yaitu yang terjadi di Kabupaten Malang yang rumahnya di pinggir-pinggir Riverside ya Mas, ini keren ya. Iya, reverse. Pinggir kaya Riverside. kerennya Bahasanya orang marketing. Itu grup itu aja Black Coffee. Padahal. Black Coffee. Black Coffee. Sekarang di kopi. Nah, iki ciri jenang itu ditulisin apa? Apa Pak? Brown sugar. Pak, beli ini apa? Brown sugar. Iya, brown sugar. Tak gumul. Ya, ini kan ciri jenang gitu yang brown sugar. Saya kira kok itu Gus untuk acara besok. Ya. Sementara tunai kemawon rumiyin, baru episode berikutnya bisa dibuat bahan baku. Episode berikutnya kalau memang ada waktu luang kagem panjenengan bersama Umi serta keluarga yang lain bisa masak-masak. Ya. Kalau untuk apa? Untuk kelanjutannya monggo nanti dimusyawarahkan. Tapi kalau melihat PPKM ini nanti berakhirnya kan tanggal 20 gitu. Jadi puncak-puncaknya orang kesulitan itu ya menjelang akhir itu kan. Jadi tanggal 21 sudah mulai bisa jalan ya mungkin kemungkinan biasanya awal-awal jalan biasanya ramai. Bisa ramai orang datang langsung biasanya terpahan itu langsung pasar jadi ramai gitu. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Panjang katanya. Perpanjangan ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menunggu, Iya. ya, tidak menunggu. Perpanjangan. Kalau kasusnya masih meningkat pasti panjang. Maka ada Ya, semoga perpanjangan aja ya Pak. masyarakat semakin Nggih, sadar Pak. nggih. Di Kesadaran. medsos juga kan masih ramai Pak. Kenapa setiap mau hari raya pasti kayak gini? Nggih. Kita memberikan himbauan, wawasan, kadang tidak mau mendengar. Nggih. Kita bukan apa ya, tidak suka sama salah satu agama. Kita juga Islam. Karena masa pandemi ini kan memang sudah mengglobal dan satu dunia juga terdampak semua. Nggih, terdampak semua. Bahkan sampai Arab Saudi pun sampai itu Terdampak, nggih. terdampak. Ya semoga saja ya tanggal di 20 nanti bisa membantu imunitas para warga Iya. karena bertepatan dengan Idul Kurban. Iya. Bagaimanapun daging adalah mempertinggi tingkat protein, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi warga. Bagi makan itu masih rasa Lah, karepku ngono Mas. Iya. masuk Masuk Pak Eko ini. masuk Eko. Harapannya begitu. Amin. Apalagi kambing banyak nggih. Amin. Wis. Kambingnya orang Pak. Muka-muka. Akan Gus, Siap. monggo dipunani lanjutaken. Nggih. Siap. Itu kok tidak ngomong. Nggih. Besok berarti nggih jam 6 ya. Hadir ya. Jam habis maghrib Gus. Siap. Nggih. Ya, dokter mungkin bisa hadir. Insya Allah Gus. Kalau nggak ada Terus karena masih banyak Siap. pekerjaan, Siap. saya mohon pamit. Siap. Lain waktu. Siap. Kami mau dibawa sekarang? Sekarang Di- bertanggung kapolsek sekarang. Siap. Diantar ke dititipkan di Pak sama dibeli. Siap. Dibantu sampai santri ya. terus Ki. Biar saya Panjenengan mawon Pak Nur. Panjenengan mawon Mas. Santai suruh bantuin naikin ke dot. Masih ada barangnya Gus. Oh, ya, berasnya. Apa biar diantar dan anu? Napa mboten? Antri mawon ya. Nggih, barangnya apa? Di Sherlock.
langsung nonton polsek ada polsek. Ke polsek itu bisa ya. Iya, nggih, saged. Daripada merepotkan jenengan Iya. mangke bisa pindah barang ya. Beras bansosnya di belakang gerobak. Kita dari sore tadi Niki wau supe, Nggih, sing mriki tetep dibawa mriki kendala. Oke, siap. Nanti biar diantarkan. Nggih diantarkan aja Gus. ya semoga Anu mengurangi pakai pick up itu. warga. Ikut beli aja enggak apa-apa. Ajak Mas Agus sama siapa nanti. Dilanjut Rama. Fokus sih gitu. Oke, monggo. Saya antarkan ke sana. Kita mau gerbek dukun santet ini. Nanti kalau suruh ngelawat dukun santet beliau aja nih. Yang ahli ini. Yang Halo? yang enggak sejalan. Iya. Terus ambil Mas Agus di sana. Terus ngambil pickup ya. Di depan rumah saya itu. Bawa pickup ya? Iya. Terus bawa pickup. Nanti ada padepokan ini tertata. Halo? Tertata. Iya. Iya. Ini kan kalau musim kayak gini tuh dingin tah. Kita. Ini dari air angin laut ke darat. Ini dingin. Dulu IPA-nya nilainya 10 Gus. Ya seperti itu dulu. Tadi nilai IPA-nya jenengan 10. Angin laut ke darat. Dingin. Ada Mas Agus ya? Terus bawa pickup sana. Dalam rintah. Muter-muter desa gitu. Cari apa namanya? Cari lampor, cari dukun santet. Gerubuk-gerubuk. Oke, siap. Ini berarti nanti kambingnya kita antar pakai pickup dulu. Siap, diantar ke sana ya. Ya, terus sana gitu. Matur bangun. Sami-sami. Santet-santet. Satu, terima kasih. Selamat Ya, kerja. ya. Nggih.